Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup menguat di perdagangan Kamis dengan kembali mencoba mendekati level 7.200. Penguatan IHSG ditopang saham BUMN dan saham konglomerat, salah satunya saham BRPT yang melesat di 10,20%. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,34% ke level 7.166,98 di akhir perdagangan Kamis. Penguatan IHSG terbatas karena secara intraday sempat menyentuh level 7.190. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 2,12%, sektor transportasi dan logistik menguat 2,05%, dan sektor barang konsumen siklikal menanjak 1,26%. Sedangkan indeks sektor dengan pelemahan terdalam, sektor kesehatan turun 0,71%, sektor perindustrian turun 0,34%, dan sektor properti turun 0,33%. Sejumlah saham BUMN dan konglomerat menjadi penggerak utama IHSG. Saham konglomerat Prayogo Pangestu, saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT melesat 10,2% di level Rp1.080 per saham, berkontribusi 6,23 indeks point ke penguatan IHSG. Dari perbankan BCAP, saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 0,94% di level Rp4.300 per saham dan berkontribusi 6,11 indeks point ke IHSG. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM merangkak naik jelang rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST ditutup naik 2,55% di level Rp2.800 per saham dan menyumbang 5,7 indeks point terhadap penguatan IHSG. Perdagangan di pasar saham diwarnai sentimen positif setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga di Rabu sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dan suku bunga deposit facility juga turun menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,25%. Namun lonjakan imbal hasil US Treasury di Amerika serta kekhawatiran global mengenai defisit pemerintah Amerika bisa menjadi badai baru yang mengguncang kondisi pasar keuangan domestik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, kami hadirkan rekapan bagaimana penutupan perdagangan kemarin ke dalam market spotlight berikut ini. Pemirsa, IHSG menguat 0,3% ke 7.166. Didorong sentimen penurunan suku bunga. Kemudian barang baku memimpin penguatan sektoral naik 2,1%. Saham Barito Pacific atau BRPT menjadi penopang IHSG naik 10,2% ke 1.080. Dari agenda ekonomi, pemirsa, kami hadirkan informasi dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Williams. Kemudian dari Kanada ada penjualan retail, Inggris penjualan retail, China penanaman modal asing, Jepang indeks harga konsumen, Singapura indeks harga konsumen, dan Indonesia data terkait uang beredar. Dari agenda emiten, pemirsa, kami beralih. Di sini ada PBID dengan rapat umum pemegang saham, MLIA, kemudian MTDL, KDSI, BCIC, ini juga masing-masing dengan rapat umum pemegang saham, kemudian BTPN, pembayaran dividen tunai. Ada LP dengan pembayaran dividen tunai, RALS atau RALS dengan DPS dividen tunai, dan PANI dengan KUM dividen tunai. Dan pemirsa, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Arya Santoso selaku Presiden Director dari CSA Institute. Halo, selamat pagi Pak Arya. Halo, selamat pagi. Baik Pak Arya, semoga kabarnya sehat dan juga semangat selalu ya Pak Arya. Ini kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup naik 0,34% ke 7.166, sempat menyentuh intraday-nya juga di 7.190, sudah sangat dekat ke 7.200-an. Review Anda seperti apa? Karena kalau kita lihat kemarin dari Bursa Amerika Serikat dan juga Bursa Asia ini cenderung ditutup melemah. Ya, kita perhatikan di pergerakan kemarin IHSG masih menguat ya. Itu memang karena ada sentimen dari pemangkasan suku bunga. Jadi mendorong kenaikan harga saham dari sektor perbankan yang mana sumbangsih terhadap bobot IHSG cukup besar ya. Jadi cukup wajar bahwa di antara pasar Asia, Eropa, dan Amerika melemah, kita masih menguat. Baik,
sentimen penurunan suku bunga 25 basis poin ke 5,5% masih menjadi katalis positif utama. Tapi Pak Arya terkait dengan katalis positif ini sebetulnya seberapa jauh sih Pak akan menopang IHSG? Mungkin kalau jangka pendek jelas akan menopang IHSG begitu ya, sektor-sektor properti, kemudian juga kemarin barang baku ini melesat cukup signifikan. Tapi apakah kemudian katalis positif ini akan bertahan hingga jangka menengah mungkin Pak Arya? Ya, kita melihat juga bahwa sesungguhnya ini masih ada ruang ya untuk penurunan bunga. Jika hanya melihat dari keseimbangan terhadap tingkat inflasi ya, seperti tingkat inflasi kita cukup rendah, tetapi dari bunga itu cukup besar ya, relatif masih di 5,5%. Jadi masih ada ruang di situ untuk bisa penurunan. Kita perhatikan bahwa Bank Indonesia juga mengukur ya sejauh mana kesetaraan terhadap return yang cukup menarik bagi investor asing. Jadi kita melihat bahwa dari yield US 10 year aja itu masih di 4,5 ya, sekitar 4,5 sekian ya, belum sampai 5. Jadi kalau memang mau disamain aja itu masih ada ruang sampai 50 basis boleh dikatakan masih ada ruang sekitar 50 basis point pemangkasan secara bertahap di tahun ini. Baik, masih ada peluang pemangkasan 50 basis poin setidaknya di hingga akhir tahun ini. Tapi Pak Arya kalau kita lihat sendiri sebetulnya kan The Fed sendiri belum menurunkan suku bunga ya Pak. Terus kemudian kalau kita lihat data dari yield US Treasury yang melonjak juga, apakah kemudian menurut Pak Arya keputusan Bank Indonesia kemarin untuk menurunkan suku bunga ini terlalu agresif melihat The Fed sendiri masih cenderung wait and see, dan apakah kemudian ada potensi tekanan lebih lanjut terhadap rupiah atau obligasi negara kita Pak? Ya, kalau kita perhatikan kalau memang Amerika itu yieldnya melonjak, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, dari di bawah 1, kemudian sekarang yieldnya udah di 4,5 ya, lebih dari 4,5%. Dengan melonjaknya yield itu sebenarnya menandakan terjadinya outflow ya, boleh dikatakan pelemahan terhadap harga US 10 year bond-nya. Nah, sehingga Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk melakukan pemangkasan suku bunga, itu mengimbangi sebenarnya dengan risiko outflow yang mungkin terjadi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bunga di Indonesia juga dipertahankan cukup tinggi supaya tidak terjadi outflow. Kalau dikatakan terlalu agresif untuk memangkas suku bunga sebenarnya sudah dipertimbangkan keseimbangannya karena masih ada ruang ya. Kita boleh dikatakan tidak terlalu agresif, cukup berhati-hati, dan Bank Indonesia tidak terburu-buru ya untuk memangkas suku bunga. Baik, pemangkasan suku bunga masih relatif di zona yang aman. Tapi kalau kita lihat sendiri Pak Arya terkait dengan bagaimana kemudian dinamika perang tarif antara Amerika Serikat dan China juga saat ini memang masih mereda dan juga masih cenderung wait and see. Sejauh ini untuk menopang IHSG, data-data apa saja sih Pak, baik itu dari sentimen global maupun data-data dari internal yang akan jadi perhatian utama setidaknya hingga akhir pekan ini ataupun kemudian juga di pekan depan? Ya, kita perhatikan bahwa kalau dampaknya juga ke Indonesia, ya harga dari bonds, penguatan rupiah, kita melihat juga sekarang sudah terjadi ya setelah pemangkasan suku bunga. Jadi dalam jangka pendek juga tidak terjadi outflow, boleh dikatakan cukup stabil. Kita melihat bahwa dari sektor real juga menyusul ya, dari pergerakan kita lihat juga sudah mulai positif, sudah ada inflow dari earning season juga cukup baik. Jadi sampai akhir pekan ini yang boleh dikatakan kita udah cukup dekat ya, udah hari Jumat ya, jadi boleh dikatakan ini penutupan di pekan ini masih cukup positif, dan saya rasa masih bisa bertahan dengan di teritori positif ya, walaupun seperti biasanya kalau di akhir pekan agak melemah. Baik, proyeksinya masih positif untuk IHSG setidaknya untuk penutupan perdagangan di hari ini diiringi dengan data dari Netbuy yang cukup positif. Baik, Pak Arya, kita akan sedikit bahas terkait dengan BRPT, saham yang melesat sangat signifikan 10,2% ya kemarin. Apakah kemudian Anda melihat ini menjadi euforia jangka pendek atau ada fundamental, sebetulnya katalis positif utamanya apa sih Pak? Ya, kita lihat sebenarnya BRPT di tahun 2023 tuh pernah ke angka 1950 ya, dengan kinerja yang sebenarnya nggak lebih baik daripada tahun 2025. Di 2025 di kuartal 1 itu boleh dikatakan bottom line earning cukup positif, dan peningkatannya juga berkali-kali lipat dibanding tahun 2024 ya. Jadi
boleh kita katakan bahwa ini sentimen positifnya, bagaimana earningnya bisa terjadi growth yang cukup baik ya. Tapi ya walaupun demikian kita perlu waspadai juga ya untuk para investor untuk tetap memperhatikan risk manajemennya, antisipasi terhadap kondisi cash flow yang masih negatif. Ya. Jadi boleh dikatakan walaupun didukung dengan earning yang bertumbuh ya dengan agresif, tetapi kondisi cash flow-nya juga boleh diperhatikan ya untuk diwaspadai. Baik, sejumlah data fundamental masih harus diperhatikan terkait dengan saham BRPT. Untuk saat-saat ini menjadi saat-saat waspada profit taking atau masih bisa entry nih Pak Arya? Ya, untuk jangka pendek itu sudah cukup dekat ya dengan target kenaikan harganya. Oleh karena itu diwaspadai juga untuk profit taking, nanti bisa buy on weakness pada saat terjadi pelemahan harga untuk mendapat harga yang lebih baik dibandingkan sekarang. Baik, sudarawan profit taking dan direkomendasikan untuk buy on weakness jika ada retracement yang baik begitu ya Pak Ya. Arya. Pak Arya, kita juga ingin sedikit membahas terkait dengan saham Telkom, tapi kita akan bahas terlebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.